Oke, kita berjumpa kembali di segmen ketiga Talk Talk Solo dengan Pak Wali Kota Jayapura, Pak Ben-Hur Tomimano, yang akan disapa BTM. Tadi kita sudah bicara soal parkir BTM. Ini ada video satu, jadi kita berteman sebenarnya juga. Tapi memang ini juga dialami oleh banyak orang dan saya juga banyak. Mungkin Pak Wali Kota, tapi Wali Kota karena Wali Kota jadi pasti ada tempat parkir, kapanpun ada. Kalau kita ada kasihan, kita jalan ke kota mau parkir mobil setengah mati karena ya jalan parkir mobil tidak ada lagi nih. Memang kalau kita terlambat sedikit ya sudah. Oke, kita coba lihat ini ada video. Memang kami yakin dan percaya bahwa soal parkiran ini menjadi hal yang meresahkan warga Kota Jayapura, terutama kita yang pengguna jalan, karena memang sebagian tempat-tempat parkiran itu yang sebenarnya tidak layak dan trotoar dipakai, tapi juga hotel-hotel menggunakan sebagian damija daerah milik jalan untuk parkiran mereka. Ini kan sesuatu yang tidak dibenarkan. Bagi saya rupanya pemerintah tidak tegas dalam menerapkan aturan-aturan, walaupun kami tahu ada aturan-aturannya. Daerah milik jalan yang biasa disebut damija itu dikesampingkan. Akibatnya pihak pengelola hotel misalnya jadikan jalan itu sebagai lahan parkir mereka. Kita yang pengguna jalan mau parkir kita kadang-kadang setengah mati, padahal kita bayar pajak. Pada bagian ini sudah saatnya harus ada ketegasan, harus ada sanksi kepada pihak pengelola hotel misalnya, atau kepada pengelola parkiran misalnya. Tapi kita bersyukur bahwa tahun ini saya sebagai orang yang lahir besar Kota Jayapura melihat bahwa sekarang ini pemerintah kota misalnya sudah kasih pihak ketiga untuk mengelola parkiran di Kota Jayapura terutama. Tapi pandangan kami juga bahwa itu masih sebatas di kota, tidak merata di seluruh Kota Jayapura, masih di jantung kota ini. Itu tadi ada, ya ini Pak Wali Kota tahu kita berteman tuh. Tapi ini hampir setiap orang juga merasakan seperti itu di kota ini. Seperti badan jalan yang diambil oleh hotel, kemudian ada juga depan Bank Papua itu, itu aduh. Kemudian di ruko juga. Jadi kan kita lihat ruko, saya mobil ini mobil box, saya mobil apa bisa jadi bayar 6.000 Pak Wali Kota. Saya mau parkir, tidak ada tempat. Untuk apa saya bayar 6.000 kalau saya keluar lagi kan tidak parkir tuh. Jadi ini sendiri Pak Wali Kota mungkin bisa jelasin kepada kita soal parkiran kenapa ada persoalan seperti itu, sehingga bukan kita saja yang menggunakan kendaraan, tapi pejalan kaki juga jadi tidak nyaman. Padahal sebenarnya mereka harus diutamakan. Mungkin Pak Wali Kota bisa jelaskan. Dalam membantu pendapatan asli daerah Kota Jayapura ada dua kontribusi yang besar. Yang pertama adalah pajak daerah, yang kedua adalah distribusi daerah. Salah satu primadona dari pajak dari PAD kota adalah pajak parkir. Ya, ini punya kontribusi yang luar biasa yang kepada PAD Kota Jayapura lewat pajak daerah dan distribusi daerah. Ya, salah satunya adalah distribusi pajak. Kita punya distribusi pajak daerah. Yang kedua adalah distribusi parkir di tepi jalan umum. Yang ketiga adalah distribusi parkir khusus di Kota Jayapura. Ya, Merauke itu telah melekatkan parkir ini pada pengurasan SIM STNK di Merauke. Jadi kita urus SIM sama STNK itu langsung bayar parkir. Ya, itu di Merauke. Tapi saya selama jadi Kadis Pemda Kota Jayapura selama 5 tahun, saya tidak mau menggunakan hal yang seperti di Merauke. Yang saya takutnya mereka sudah bayar parkir, tapi mereka tidak bisa mendapatkan tempat parkir. Ini menjadi masalah. Mereka akan komplain kepada pemerintah. Merauke kan luas, Iya, kan mereka luas kota ini ya. Maka saya tidak
menggunakan mereka bilang pakai itu kayak di Merauke itu, jadi kita sudah enak deh, tidak minta-minta, kita nggak bayar, kita punya mobil dicoret. Saya bilang tidak sama. Kalau di mereka tidak bawa parkir, ini menjadi komplain karena mereka bayar langsung lewat STNK tersebut. Ya, seperti kita lihat, kita punya pajak parkir itu kita kerjasama dengan Mall Ramayana, Mall Jayapura, PTC, Saga Abepura, Rumah Sakit Dian Harapan, Sagu Indah Plaza, Rumah Sakit Profita. Jadi kita yang menyiapkan tiket dan dilakukan operasi oleh pemerintah kota. Itu yang pajak parkir. Jadi mereka langsung store. Ya, yang kedua adalah parkir di tepi jalan umum. Ya, seperti kita bekerja sama dengan seorang anak Papua, dia punya CP Alpha Vista. Jadi dia sudah itu parkir di Dok 5, di parkir di Abepura, juga parkir berlangganan mobil, ya seperti kita berikan situ, dan juga parkir khusus di Ruko Jayapura. Itu yang kita lakukan. Memang betul banyak yang lemah dari Bapenda yang saya minta mereka, tidak ada tempat untuk garis bahwa ini tempat parkir motor, ini parkir mobil, sehingga semraut orang mau parkir di Jalan Ahmad Yani, Jalan Percetakan, Jalan Irian. Seperti kita lihat Polresta Kota Jayapura itu mereka sudah parkir memakan 2 jalur sampai di hotel Bank Papua itu. Ya, di depan Bank Papua. Ya, jadi untuk kantor-kantor yang ada di Bank Mandiri, PLN, ini mereka membayar parkir khusus kepada pemerintah daerah. Jadi itu yang ya. Ini sehingga seperti juga maksudnya macam tadi yang di Polresta parkir kemudian di PLN itu mereka bayar parkir khusus. Kalau di Polresta tidak bayar. Ya, itu mereka mobil motor-motor yang rusak itu mereka parkir semua di badan jalan. Ya, tapi kalau ada dari kantor PLN itu ada mereka bayar kartu parkir khusus bagi mereka. Juga bank yang di Bank Mandiri itu mereka bayar. Tapi hotel seperti hotel di Jalan Irian itu mereka juga membayar lahan yang mereka pakai itu. Jadi mereka bayar kepada pemerintah kota setiap bulan kepada pemerintah kota. Yang mereka menggunakan badan jalan sebagai parkir karena mereka tidak punya tempat parkir. Itu kenapa mereka bikin hotel baru tidak tempat parkir? Ya, ini yang juga kenapa pemerintah kota memberikan IMB kepada mereka. Artinya harus punya lahan parkir, ya seperti Aston kita punya Horizon Jayapura, ya kalau Jayapura bagus ya begitu. Jadi Horizon Putrajaya parkirnya besar luas di belakang. Dan juga kita terus melakukan penertiban ya, tentang parkir. Banyak mengeluh mereka parkir tidak kasih karcis. Kalau mereka tidak kasih karcis, mereka coret mobil, garis mobil. Nah ini ya parkir liar yang banyak di kota Jayapura ini. Itu ya parkir liar tadi maksud Pak Wali Kota seperti apa parkir liar? Ya, itu yang mereka yang tidak punya sebagai terdaftar sebagai juru parkir di Kota Jayapura, yang tidak punya karcis. Ya, sering program saya minta pada Dispenda seperti Saga, Mega, Waina. Kalau boleh anak-anak Yoka atau yang tinggal di situ supaya mereka daftar diri ke Dispenda supaya mereka direkrut sebagai tukang parkir, supaya ada pembagian yang jelas berapa yang di store kepada PAD kota, berapa untuk para juru parkir. Ya. Jadi yang di hotel-hotel itu mereka bayar parkir khusus. Iya. Jadi tapi kan seharusnya mereka tidak mengganggu yang lain. Betul. Jadi kadang-kadang ya saya bisa pahami itu kalau mereka membayar kemudian ada fasilitas, tapi kadang-kadang mereka juga terlalu juga mengambil badan jalan. Ya, sehingga terjadi penyempitan jalan. Ya, seperti kita lihat di Hotel Horizon Jayapura. Ya, sehingga ini terjadi penyempitan jalan juga
yang di depan PLN. Nah, ini yang menjadi masalah kota. Saya minta kemarin saya surati kepada pemerintah provinsi Papua kalau boleh yang depan Sagunda Plaza ada ruangan yang kosong itu kami sudah rapikan dia. Kalau boleh itu kita jadikan sebagai tempat parkir berlantai. Nanti pembagian hasilnya kita bagi dua, masuk ke PAD provinsi, masuk ke PAD kota. Kalau kita bikin tempat parkir bersusun di pusat kota Jayapura. Tapi tadi saya sebenarnya menarik juga soal parkir di Merauke tadi. Kalau misalnya parkir yang dulu, saya sempat berpikir kalau kita beli kartu seperti Persipura terusan, ya setahun kita dapat parkir, no? Kita dapat kartu parkir untuk setahun juga. Iya. Tapi kalau Persipura tidak main lagi. Iya. Kira-kira kapan ada main lagi? Iya. Di kota ini maksudnya. Iya, tunggu kalau COVID ini sudah betul-betul dia meredah nol, pasti akan kembali ke masing-masing liga tempat seperti home base masing-masing, seperti Persipura di Jayapura. Kami masih menunggu regulasi dari PSSI. Makanya kemarin kita main di Jawa, sekarang mereka main dipusatkan di Bali. Oke, jadi Pak Wali Kota dan juga Ketua Umum ya Persipura ya. Jadi Wali Kota kalau bisa cepat karena kita kurang hiburan juga. Iya, iya. Nonton Persipura nih, Iya. kita harus nonton di TV juga tidak enak tuh. Iya. Tapi ya kita semua punya semangat untuk dukung Persipura. Apalagi sekarang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jadi kalau mungkin dukungan supporter lebih kuat di tempat ya mereka bisa bertanding dengan semangat juga ya. Iya, iya, iya. Oke, Pak Wali Kota ini kita segmen 3 sudah selesai. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya, segmen 4.